Ternyata gue perhatiin orang yang bilang gue jangan beli, ya dia nggak punya 39 gitu. Nggak ada mulai, nggak ada akhir. Hari ini kita pengen ngobrol bareng aja. Oke. Tapi sebelumnya gue pengen bilang kalau ini kesempatan yang sangat berharga karena setelah 2 purnama kali ya Mas ya? 2 purnama. Lama dong? Udah 2 bulan. Lama. Janji ngajakin ngobrolnya udah lama. Tapi akhirnya hari ini kita menyempatkan diri. Bukan menyempatkan diri sih, lebih tepatnya Mas Andi menyempatkan diri untuk ngabisin weekendnya bareng gue Rizky Virgio, dan di sini sudah hadir Andi Gibrut. Mas Andi. Nah teman-teman, ngomong-ngomong, sesi di video kali ini tuh gue bakal ngobrol baik sama Mas Andi tentang BMW pilihan dia. Apa sih BMW-nya? Boleh ceritain dikit Mas? Ya, E39 lah. Mobil yang gue pilih saat ini itu adalah BMW seri 5 E39 keluaran tahun 96 523i. Pertama kali gua suka atau memilih atau memutuskan untuk E39. Dulunya sih sebelumnya gua nggak pernah cobain mobil BMW. Oke. Apalagi yang katanya orang BMW jangan dibeli, terutama seri 5 E39. Jangan deh, itu mobil masalah apa segala macam, buang duit. Ternyata gua perhatiin orang yang bilang gue jangan beli, iya dia nggak punya 39 gitu. Itu pertama. Kedua, gue suka E39 itu pada saat gue lagi pakai mobil Mercy sebetulnya, New Ice dulu. Bukan berarti New Ice itu juga nggak bagus dibandingkan BMW seri 5 atau E39, bukan. Cuman pada saat gue pakai Mercy, temen gue ada salah satu pakai E39 dan dia pada saat itu pas beli, gue ngelihat mobil ini kok kedapnya tuh beda gitu loh, mobil ini. Bagus dari terutama interior. Pas gue lihat itu kalau malam nuansa lampu Eropa di BMW itu kan orennya nyalanya banyak, beda gitu kan, kesannya tuh kayak modern gitu, meskipun udah tua gitu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, gue lihat dulu, waduh ini mobil BMW seri 5 ini enak, terus nyaman buat badan-badan kayak gua nih, kayak yang kurus-kurus kayak gini. Tapi harganya nggak mahal gitu loh. Menurut gue sih worth it banget untuk dapetin mobil Eropa, nyaman, ya masih agak keren lah gitu, mewah lah segala macam, dan worth it lah untuk gue dapetin BMW seri 5 E39 ini pada saat itu. Tapi yang menarik ya Mas Andi, statement Mas Andi yang bilang kalau ini harganya tuh worth it banget. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh pas mau ngajakin ngobrol Mas Andi, aku sempat ngecek juga di OLX gitu, kayak kenapa ya kok harga seri 5 khususnya E39 tuh nggak setinggi even E36 Mas. Betul. E36 yang seger aja tuh bisa di atas 90, 100 gitu. 100 mungkin bahkan lebih ya. Bener, 100 gitu lebih. M46 apalagi ya Mas ya, seri 3. Tapi ketika ngecek harga E39, harganya jauh banget. Jadi E39 adalah BMW pertama yang gue pakai. E39. Tapi bukan BMW E39 yang B10 IC ini. Jadi B10 IC ini adalah BMW E39 kedua yang sudah gue pakai. Artinya E39 yang gue pakai ya. Memang gue pernah pakai seri 3 gitu, dengan seri 5 juga E34. Cuman ya memang paling nyaman, yang paling oke sih E39. E39 yang kedua yang gue pakai. Kurang lebih sudah berapa lama Mas kalau di total Mas Andi pakai E39? 2017. Pertama kali pakai E39. 2017 gue pakai E39. Lalu gue pakai nggak berapa lama. Ya pada saat itu lagi itu gue mau merit nih. Ceritanya mau merit. Wah, namanya orang merit kan kayaknya perlu
saving dulu lah, Iya. segala macam kan. Iya, benar. Akhirnya gue coba jual dulu, ganti mobil yang mungkin ya sedikit lebih relatif lebih murah lagi lah. Seperti itu akhirnya gue jual. Akhirnya gue merit, nggak berapa lama, wah jatuh cinta lagi nih. Kayaknya memang lebih enak gue pakai E39. Satu, karena memang E39 itu nyaman, buat gua nyaman, dan mungkin sepakat dengan orang lain E39 nyaman. Cuman banyak orang yang bilang bahwa E39 itu ntar ini takut ini ya. Benar. Gue bisa bilang itu enggak. Oke. Gue bisa bilang enggak. Kenapa? Karena gue jamin orang yang bilang itu mobil bala apa segala macam, rasanya di atas 50% orang itu belum pernah pakai 39. Yang pakai 39 pasti bilang mobil itu ya enak, nyaman, dan worth it buat dipakai. Karena emang stigma yang tumbuh di Iya. tengah kita gitu ya, bukan kita sih, lebih banyak ke kayak gue mungkin belum pernah nyoba nih E39 Mas. Betul. Cuma dari forum, Iya. dari omongan teman, Betul. main ke bengkel, kayak gitu kan, wah jangan deh nyoba E39. Jangan gitu kan. Iya. Tapi kan gue sempat nyoba nih salah satu yang dijual juga di Win Garage nih ya. Dijual. Yang dijual juga di Win Garage. Ada Mobilnya jual beli diparkir juga di sana. Benar. Tapi kita belum rezeki kita mobil kali ini karena tadi pas baru dicoba ternyata udah laku. Alhamdulillah. Luar biasa loh Mas. Teman-teman boleh cek aja nanti win.garage ya Mas ya. Win Garage. Oh, Win Garage ya langsung ya? Iya. Itu ada beberapa memang E39 yang Mas Andi jual. Dan Iya. salah satu yang saya coba barusan itu ya kayaknya yang kondisi interiornya Bagus paling banget. well gitu Mas. Betul. Dan yang luar biasa ya Mas ya. Saya sempat pakai beberapa BMW. Iya. Cuma E39 tahun 97 itu kedap banget Mas. Kedap banget, betul. Dari kedap itu aja kan kita bisa bilang bahwa ini mobil nyaman gitu Mas. Betul. Kalau Mas Andi sendiri gitu, boleh ceritain dikit nggak kayak pengalaman make E39 ini? Kalau ditanya masalah E39, mungkin ada yang jauh lebih tahu dengan spek mobil itu sendiri. Oke. Cuman kalau gue tipikal orang yang gue beli mobil, gue nggak perlu deh meneliti lebih dalam dulu, harus nyari dulu referensi by referensi, gue nggak perlu. Yang Oke. penting gue lihat gue seneng, terus gue cobain mobilnya Serap. cocok sama karakter gue dan harus kondisinya bagus, pasti gue beli. Oke. Even kilometer itu nggak kecil. Oke. Jadi tolak ukur gue bukan kilometer kecil yang gue beli. Oh ya? Ya, jadi bukan berarti kilometer kecil itu menandakan mobil itu yang terbaik. Nggak juga. Tapi kilometer tinggi asalkan dia kerawat, dia bagus perawatannya sebelum jauh dari kita lihat kondisinya juga memang bagus dan kita sudah cobain bagus ya udah beli aja. Kita tinggal ngerawat gitu. Jadi bukan alasan utama beli mobil BMW, beli mobil Mercy atau beli mobil apapun harus kilometer kecil, tidak. Nggak mesti gitu. Karena kilometer kecil nggak jaminan mobil itu juga bagus dalam arti Benar. kata sehat. Benar. Cuma kayak yang menarik adalah statement Mas Andi, kilometer rendah itu nggak selalu jadi acuan. Nggak selalu, nggak melulu kilometer harus jadi acuan kita harus beli mobil Eropa tua, nggak juga. Benar. Yang penting kondisinya terawat, kondisinya bagus, dipakainya enak, ya dicek nggak ada masalah apa segala macam, ya beli aja. Gitu. Jadi jangan Jangan kejebak kilometer ya Mas. betul, jangan selalu berpikir datang orang karena saya jujur kalau make mobil pribadi rata-rata juga nggak kilometer kecil. Kilometernya pasti di atas 100. Kenapa ya? Buat saya nyari kilometer kecil, kalau kita memang seneng sama yang namanya kilometer kecil, kita cari. Iya. Tapi kalau kita buat pakai, ya nggak mesti harus kilometer kecil. Yang penting asal terawat aja. Benar. Dan perlu tahu, E39 nggak harus tipe khusus. Lu mau tipe apapun, semuanya Sama. enak. Semuanya enak. Kalau ada yang bilang, jangan beli yang ini, jangan beli. Buat gue sama aja. Yang penting lu milihnya asal bagus aja. Barang yang bagus. Barang yang bagus. Mobil ini kan tipenya paling rendah sebetulnya. Hah, masa sih Mas? Paling rendah. Ini E39 Tipe paling rendah. 520, 523. 523. Betul. Oke, 523 karena pre-facelift ya Mas ya? Betul. Kalau yang facelift itu yang paling rendah 520 kan ya? 520. Ngomong-ngomong tentang jual beli Betul. E39. Nih Win Garage ini kan terkenal banget lah, mobil-mobil yang dijual tuh mobil-mobil yang sangat segar gitu Mas. Ya, Jujur ya Mas ya? kan boleh dikatakan. Karena ngelihat Instagram tuh kayak wow, kondisinya tuh perfect gitu. Boleh cerita dikit nggak sih Mas? Kayak gimana tipsnya nyari E39 tuh yang kondisinya tuh Oke, kalau bicara E39, yang pertama adalah lo melihat mobil itu
lo feeling dulu deh. Oke. Lo ketika pada saat lo mau beli mobil apapun ya, sebetulnya nggak harus E39 sih gue ngelihatnya, cuman karena ini memang E39 ya gue ngeliat E39 itu yang penting utuh semua. Orsinil, nggak ada yang macam-macam apa segala macam ya, body standar, ya lampu apa, interior terutama. Interior tuh harus benar-benar harus kalau bisa cari yang sebagus mungkin. Dengan beberapa pilihan, lu cari yang sebagus mungkin. Oke. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau mesin kalau lo ngerti, ya lo nggak perlu ngecek ke bengkel. Tapi kalau lo ngerti, gampangnya ngelihat mesin itu menurut gua, kalau mesin itu sudah halus, didengarnya halus, terus juga nggak ada meler-meler rembes, terus lo pakai jalan, lo rasain, lo bejek, lo gas apa segala macam, lo akan punya feeling sendiri bahwa mobil ini bagus. Jadi tanpa lo harus, gue cek dulu ya ke bengkel, gue harus saat ini dulu ya ke bengkel. Ya kalau itu perlu ya nggak ada masalah. Tapi buat gue sesekali ya nggak masalah, karena gue punya feeling ini bagus, makanya gue ambil. Bahkan gue beli mobil ini, gue nggak ngeliat. Jadi dalam arti kata masih nggak ngeliat. Jadi ada iklan jual beli juga. Gue liat di Instagram. Gue beli dari orang Bandung. Jadi gue beli dari orang Bandung. Gue cuma hanya telepon, minta foto, ya apa namanya wawancara biasalah, tanya-tanya apa segala macem. Ya memang penjualnya juga bagus, jujur juga. Ya udah, gue feeling, gue tanpa harus ngeliat tuh barang, tanpa harus nyoba, gue feeling, ya gue ambil. Alhasil gue towing ke rumah, mobilnya juga bagus, ya dengan apa adanya, aman. Udah banyak ubahan kayak ini, Mas? Ya beberapa perubahan sih, beberapa ya, tapi nggak banyak ya. Intinya kayak tampilan sudah facelift, yang pertama dari lampu sama grill, kedua bumper. Ya ini apa namanya, bumpernya M Sport atau M5 ya? Iya, M Sport ya. Ya paling tinggal gue tambahin washer aja. Sisanya kebanyakan standar sih, masih nggak ada yang dirubah-rubah apa segala macam. Paling cuman pelek itu aja. Gitu. Interior full standar. Full original standar. Cuman setir aja sih, paling ganti M5 ya. M5 ya. Itu aja. Dengan ubahan minim aja kelihatannya udah manis banget, Mas. Karena memang gue suka nggak perlu banyak yang harus dirubah. Karena kalau dirubah makin lebih banyak gitu, menurut gue estetika mobil itu akan berubah. Akan menjadi lebih ya beda lah kayak gitu. Nggak, value-nya ada yang hilang gitu ya, Mas ya? Bisa jadi hilang. Ya karena gue juga lebih senang apa namanya standar gitu kan. Lebih standar, lebih senang lah. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli E39, boleh tuh dicoba yang kata Mas Andi tadi. Tapi emang benar sih, Mas. Beberapa kali juga beli mobil, ya. Nggak pernah tuh kita ngecek bengkel ya. Langsung beli. Langsung bayar. Emang kayak ada feel, kayak pas lu ngelihat mobil ini, kayak pas nih buat gua gitu. Betul. Ada rasa itu tuh. Udah gitu, nggak usah pikir panjang deh. Walaupun ada emang banyak masalah akhirnya di belakang gitu, kayak enggak. Ya enggak lah, tergantung. Tapi emang tiap orang beda-beda sih, Mas. Ada yang emang beda-beda. Menurut Mas gimana gitu? Kayaknya saya harus ngecek bengkel aja deh, Mas, buat pastinya gitu. Oh itu sebetulnya bagus, gak ada masalah. Benar. Harusnya seperti itu. Cuman balik lagi, kalau nggak perlu dengan pengetahuan kita atau feeling juga, ya cukup gitu loh. Oke. Nggak perlu ke bengkel apa segala macem. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Andi, kira-kira berapa sih budget yang harus disiapin sama teman-teman untuk E39 yang kondisinya perfect? Perfect dalam artian tinggal pakai, interior pun masih nyaman gitu. E39 kan ada dua ya, keluaran pre-facelift sama facelift. Jadi kalau pre-facelift itu pasti di bawah 2000 biasanya. Betul. Dari mulai tahun 96, 97, 98, 99, bahkan ada yang 2000 gitu. Ya range harganya macam-macam. Adalah E39 yang harganya cuma 40 juta pun ada gitu. 40 juta pun mungkin ada ketemu. Dan itu ada gitu loh. Cuman tergantung, balik lagi kondisi. Yang harga 100 juta ataupun bahkan lebih juga ada. Benar. Tergantung kondisi dan kilometer. Ya. Terus kalau yang facelift, ada juga yang di bawah 100, ada juga yang di atas 100. Jadi harga itu ya variasi lah macam-macam. Tapi yang perlu harus tahu adalah
kita beli mobil E39 itu yang pertama, yang satu pasti harus sesuai budget kita dong. Benar. Kecuali memang orang itu mau cari ya yang antik kilometer untuk disimpan misalnya. Betul. Tapi kalau untuk pakai, baiknya sih sebetulnya yang umum aja, yang kilometernya pun cukup, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, tapi kondisinya terawat bagus, harganya sesuai dengan kantong lo sendiri, budgetnya. Oke. Gitu. Tapi ya Mas ya, kalau ngomong-ngomong nih, kalau Mas Andi sendiri, sebenarnya kan salah satu pertimbangan orang ketika beli mobil adalah dia mempertimbangkan juga nilai jual setelah dia beli mobil itu. Iya, betul. So far gimana Mas, kalau ngomong seri 5 saat ini? E39 lah khususnya. Iya, justru seri 5 ini ketika pada saat ya resale value lah ya. Iya. Resale value-nya itu menurut gua dari dulu sampai sekarang justru sekarang itu makin bagus gitu Bener. loh, dibandingkan yang dulu awal banget gua pertama kali punya 39. Ini gara-gara Mas Andi sih Enggak juga. yang naikin harga ini. Enggak. Maksudnya yang naikin value E39 itu sendiri gitu. Enggak juga lah. Cuman gue ngelihat dulu E39 kayaknya menyedihkan lah, melihat harga mobil kok sedih banget, Benar-benar. harap lah gitu. Iya, iya. Tapi sekarang nggak juga lah. Dibanding M46 jauh lah Mas. Ya. Jauh, E46, E36, jauh lah jauh. Seri 5 itu cenderung orang harganya agak sedikit payah dulu ya. Tapi sekarang enggak. Sudah mulai Iya, stabil. E39 justru sekarang banyak yang harganya sudah mulai ya naik lah. Benar. Gitu. Karena memang satu, banyak orang yang ya ada supply-nya, ada demand-nya lah. Betul. Gitu, seperti itu. Dan rata-rata 100 plus sekarang Mas. Jujur-jujur aja, yang maksudnya kondisinya oke gitu ya Mas ya. Iya, banyak ditemuin sekarang harga-harga yang di atas 100 itu udah banyak. Menarik banget obrolan hari ini. Tapi kayaknya nggak akan semua kita tapping karena keterbatasan waktu juga. Tapi anyway teman-teman, Iya. makasih banyak Mas Andi buat obrolan singkatnya hari ini. Sama-sama. Sorry ini ganggu waktunya. Nggak apa-apa, Ya. lagi nyantai. Lagi nyantai ya Mas ya. Yang Mumpung baru kelar COVID nih Mas. Belum kelar Belum, sih, belum. belum kelar. Cuma akhirnya kita bisa ketemu gitu. Ya, mumpung lagi juga belum aktivitas belum pulih Bener. 100%, Betul. ya nyantai di rumah kan sambil ngobrol santai kayak gini boleh Iya. juga. Teman-teman juga boleh jangan lupa cek. Nanti kalau pengen ngeliat E39-nya Mas Andi yang jauh lebih detail, jangan lupa di follow @andijibrut ya Mas ya. Iya. Sama di sana nanti boleh teman-teman boleh intip tuh koleksi-koleksinya Mas Andi. Koleksi dagangan nih. Mas Andi, thank you so much untuk waktunya hari ini Mas ya. Sama-sama. Thank you ya Mas ya. Sama-sama. Teman-teman terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe juga biar kita makin sering nih bikin kontennya. Oke Mas Andi, Oke. gitu aja. Thank you, bye-bye teman-teman. Dah.